Salam semuanya, ketemu lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini kita akan membahas tentang latihan menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut khusus. Oke, nah latihannya adalah sebagai berikut. Untuk yang nomor 1, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. A, sin 45 derajat tambah cos 30 derajat min tangan 60 derajat. Nah ini kita jawab. Yang A, sin 45 derajat ini sama dengan akar 2 per 2, ditambah cos 30 derajat adalah akar 3 per 2, dikurang tangan 60 derajat, yaitu akar 3. Nah, maka menjadi akar 2 per 2 ditambah, kita samakan penyebutnya, menjadi akar 3 per 2 dikurang 2 akar 3 per 2. Sehingga sama dengan akar 2 per 2 dikurang akar 3 per 2. Nah, hasilnya. Kemudian untuk yang B, tangan 60 derajat yaitu akar 3 dikurang tangan 30 derajat adalah akar 3 per 3 dibagi dengan 1 tambah akar 3 dikalikan akar 3 per 3. Nah, maka menjadi, oke, di sini karena akar 3 sama dengan akar 3, dalam akarnya ini bilangannya sama, dapat kita kurangkan sehingga menjadi 2 per 3 akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3, bagi 3 yaitu 1, dibagi dengan 2. Jadi 1 tambah 1 adalah 2, kita coret 2 yang bawah dengan 2 yang atas, sehingga menjadi akar 3 per 3. Lalu untuk yang C, sin kuadrat 60 derajat dapat ditulis menjadi sin 60 derajat dikuadratkan ditambah cos 60 derajat dan dikuadratkan dikurang tangan 45 derajat. Yang sama dengan akar 3 per 2 kuadrat tambah setengah kuadrat min 1. Yang sama dengan akar 3 per 2 dikuadratkan yaitu 3 per 4 ditambah seperempat dikurang 1, hasilnya adalah 0. Oke, ini untuk yang nomor 1. Harap diingat mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut khusus. Oke, saya akan teruskan ke nomor 2. Diberikan segitiga sikusiku PQR dengan sikusiku diki. Kita gambar dulu segitiganya. Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada Q, P, dan R. Nah, kemudian dengan besar sudut P adalah 30 derajat. Dan panjangnya PQ adalah 8. Oke, saya hapus dulu. Nah, untuk menentukan luasnya, kita membutuhkan panjang dari QR. Karena QR terletak di depan sudut P, maka kita bisa menggunakan perbandingan tangan. Jadi, untuk yang A, tangan 30 derajat, ini sama dengan QR dibagi dengan 8. Sehingga menjadi sepertiga akar 3 sama dengan QR dibagi 8. Nah, sepertiga akar 3 merupakan nilai dari tangan 30 derajat. Maka kita mempunyai QR itu panjangnya adalah 8 akar 3 per 3, sehingga luasnya ini sama dengan setengah kali 8 kali 8 akar 3 per 3, kita coret antara 2 dengan 8 sehingga menjadi 4, maka luasnya sama dengan 32 akar 3 per 3. Nah, ini ada 8 per 3 akar 3.
Nah, untuk menentukan kelilingnya, kita butuh panjang dari PR. Nah, untuk menentukan panjang PR, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sin alfa atau cos alfa atau tangen alfa. Oke, di sini saya akan menggunakan perbandingan trigonometri cos alfa. Nah, cos 30 derajat ini kan sama dengan samping per miring. Itu menjadi 8 per PR. Atau PR ini sama dengan 8 per cos 30 derajat. Nah, atau menjadi 8 dibagi dengan akar 3 per 2. Atau PR sama dengan 16 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga menjadi 16 akar 3 per 3. Sehingga kelilingnya adalah yaitu panjang PQ ditambah QR ditambah PR. Sehingga sama dengan 8 tambah 8 per 3 akar 3 tambah 16 akar 3 per 3. Yang sama dengan 8 tambah 24 akar 3 per 3. 24 bagi 3 adalah 8, sehingga menjadi 8 tambah 8 akar 3. Inilah kelilingnya. Oke. Perhatikan di sini, untuk menentukan luasnya, kalian bisa menggunakan perbandingan tangen. Perbandingan ini digunakan supaya kita bisa mendapatkan yang kita perlukan, yaitu panjang QR. Kemudian untuk menentukan panjang PR-nya atau di nomor B, kita bisa menggunakan perbandingan sin alfa atau cos alfa atau tangen alfa. Atau yang lainnya, misalnya kosekan, sin alfa atau cos alfa. Atau bisa juga dengan menggunakan kosekan alfa atau sekan alfa. Seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan Pitagoras. Oke, nah saya teruskan ke nomor 3. Nomor 3. Diberikan segitiga ABC, siku-siku di B. Kita jawab. Langkah pertama adalah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian bisa dengan menggambar dulu. Kita gambar. Siku-sikunya di B, tempatkan dulu siku-sikunya di B, siku-siku. Kemudian, di sini kita punya besar sudut A, besar sudut A adalah 60 derajat, dan luasnya adalah 16 akar 3. Nah, begini. Kita untuk menentukan luasnya, kita membutuhkan panjang dari panjang dari CB dan AB, dan BA. Nah, karena CB terletak di depan sudut 60 derajat dan BA terletak di samping sudut 60 derajat, kita bisa menggunakan perbandingan tangen alfa atau kotangen alfa. Oke, jadi kita misalkan, kan kita punya bahwa tangen alfa itu kan adalah atau tangen, di sini kita punya alfanya adalah 60 derajat, maka menjadi tangen 60 derajat, ini kan sama dengan akar 3. Nah, namun ingat bahwa nilai akar 3 ini bukan berarti bahwa panjang CB sama dengan akar 3 dan AB sama dengan 1, bukan. Namun, akar 3 itu berarti panjang CB adalah T akar 3 dan panjang BA adalah T. Untuk suatu T, bilangan real yang T lebih dari 0. Ingat ini. Oke. Nah, berikut dengan Pitagoras kita langsung kembali ke luas, yaitu sebagai berikut. Nah, luasnya adalah kan sama dengan luasnya 16 akar 3. Sedangkan rumus luas kita mempunyai setengah kali panjang AB kali panjang CB yang sama dengan 16 akar 3. Kita mendapat hasilnya adalah setengah kali T akar 3 yang sama dengan 16 akar 3. Kita coret akar 3-nya sehingga menjadi T kuadrat sama dengan 32 atau T sama dengan 4 akar 2 atau T sama dengan minus 4 akar 2. Nah,
Karena kita konteksnya ini panjang, kita pilih T yang sama dengan 4 akar 2, nilai yang kita pilih. Sehingga jadi T-nya itu sama dengan 4 akar 2. Nah, maka kelilingnya itu adalah AB ditambah BC ditambah AC. Karena kita belum tahu AC, kita bisa mencari AC dengan Pitagoras atau bisa juga dengan perbandingan trigonometri. Nah, perbandingannya bisa dengan sin alfa atau cos alfa. Kita misalkan dengan sin 60 derajat saja. Sin 60 derajat ini sama dengan T akar 3 dibagi dengan AC. Jadi AC ini sama dengan T akar 3 dibagi dengan sin 60 derajat. Nah, ini sama dengan T akar 3 dibagi dengan akar 3 per 2. Kita coret akar 3-nya sehingga menjadi 2T. Nah, 2T. Jadi, kalau kita kembali ke rumus keliling, ini menjadi T tambah T akar 3 tambah 2T. Yang sama dengan 3T tambah T akar 3. Nah, kita punya T sama dengan 4 akar 2. Kita masukkan ke dalam persamaan Sagri ini, sehingga menjadi ini sama dengan 12 akar 2 tambah 4 akar 6. Inilah kelilingnya. Nah, jadi diingat bahwa tangan 60 derajat yang sama dengan akar 3 ini bukan berarti bahwa panjang BC atau sisi di depan 60 derajat ini sama dengan akar 3 dan sisi samping 60 derajat adalah 1, bukan. Oke, namun kita harus memisalkan dulu dengan suatu variabel, misalnya T yang menilai variabel yang positif. Oke, saya teruskan ke slide berikutnya. Nomor 4, tentukan nilai dari sin 15 dan 75 derajat. Kita jawab. Nah, langkah pengerjaan ini adalah kita gambar dulu segitiga siku-sikunya sebagai berikut. Segitiga siku-siku, saya beri nama segitiga siku-siku ABC, siku di B, dan saya beri sudut BAC yaitu sudut 60 derajat, serta BCA sehingga menjadi 30 derajat. Nah, kemudian dari titik sudut C, saya buat garis bagi sebagai berikut. Ini adalah titik D misalkan. Nah, sehingga karena CD adalah garis bagi, oke, CD adalah garis bagi segitiga ABC. Maka besar sudut ACD akan sama dengan besar sudut BCD, yaitu 15 derajat dan 15 derajat. Nah, kemudian saya tarik garis tinggi dari titik sudut D sehingga memotong AC di titik E, misalkan begini. Oke, di sini titik E. Oke. Nah, sekarang perhatikan segitiga CDE dan segitiga DCB. Oke. Di sini kita mempunyai bahwa besar sudut DCE kan 15 derajat dan besar sudut DEC adalah 90 derajat. Maka besar sudut CDE adalah 75 derajat. Dan besar sudut CDB adalah 75 derajat juga. Nah, akibatnya adalah segitiga CDE akan sebangun dulu dengan segitiga CDB. Nah, namun kalau kita perhatikan lagi, sudut BCD ini sama dengan sudut DCE. Dan panjang CD pada segitiga CBD sama dengan panjang CD pada segitiga CDE. Dan besar sudut CDB sama dengan besar sudut CDE. Akibatnya, segitiga CDE tidak hanya sebangun dengan segitiga CDB, namun juga sama dan sebangun atau kongruen. Akibatnya adalah panjang DB sama dengan panjang DE,
dan panjang CD sama dengan CD, serta panjang CB sama dengan panjang EC. Oke. Nah, sekarang kita bersiap untuk menentukan panjang-panjangnya. Kita kembali ke segitiga ABC. Oke. Nah, kita mendapatkan bahwa nilai sin 30 derajat ini kan sama dengan setengah. Artinya adalah ini perbandingan dari panjang AB dibandingkan dengan AC. Ingat bahwa AB kita misalkan sebagai T, dan AC kita misalkan sebagai 2T. Nah, sehingga dengan Pitagoras kita mendapatkan bahwa panjang BC ini sama dengan 4T kuadrat dikurang T kuadrat lalu diakar. Sehingga menjadi 3T kuadrat dan diakar, maka menjadi T akar 3. Oke, ini T akar 3, panjang BC. Nah, sekarang karena segitiga CDE kongruen dengan segitiga CDB, maka panjangnya dan panjang BC sama dengan CE, maka CE panjangnya juga T akar 3. Nah, seperti ini. Nah, sehingga panjangnya AE menjadi AE itu sama dengan 2T dikurang T akar 3. Nah, sehingga kita kembali, kita maju ke segitiga AED. Segitiga yang ini. Di sini kita melihat bahwa panjang AE adalah 2T min T akar 3. Nah, kita akan menentukan dulu panjang ED. Karena ED di depannya sudut 60 derajat, dan kita mengetahui panjang AE, maka kita menggunakan perbandingan tangan. Jadi tangan 60 derajat itu sama dengan ED dibanding dengan AE. Dan ED ini sama dengan 2T min T akar 3 dikalikan dengan akar 3. Yang sama dengan 2T akar 3 dikurang 3T. Inilah panjang ED. Nah, karena segitiga CDE kongruen dengan segitiga CDB, maka panjang DB juga sama dengan 2T akar 3 dikurang 3T. Inilah panjang si DB. Nah, akibatnya kita bisa menentukan panjang CD dengan Pitagoras, yaitu CD ini sama dengan T akar 3 kuadrat ditambah 2T akar 3 dikurang 3T kuadrat diakar. Sehingga CD sama dengan 3T kuadrat ditambah 12T kuadrat dikurang 12T akar 3 ditambah 9T kuadrat. Oke. Nah, ini sama dengan 3T kuadrat tambah 12T kuadrat tambah 9T kuadrat adalah 24T kuadrat dikurang 12T. Oh, ini 12T kuadrat, maaf. Akar 3. Oke, ini diakar. Sehingga sama dengan T dikalikan dengan akar 12 dikalikan dengan 2 min akar 3, ini diakar. Oke, nah berikutnya adalah perhatikan di sini 2 akar dari 2 min akar 3 dapat dinyatakan menjadi T. Ini akar 12 kita sederhanakan dulu menjadi 2 akar 3 dan dapat dinyatakan menjadi 4 min 2 akar 3 per 2 dibagi dengan 2. Nah, ini sama dengan, ingat bahwa akar A tambah akar B ini sama dengan akar A tambah B tambah 2 akar AB.
Oke. Nah, sehingga kita bisa menuliskan 4 min 2 akar 3 di akar itu menjadi T kali 2 akar 3 kali akar 3 min 1 dibagi dengan akar 2. Oke. Nah, ini sama dengan T kali 2 akar 3 kali, kita rasionalkan penyebutnya sehingga menjadi akar 6 dikurang akar 2 per 2. Kita coret 2-nya, maka menjadi T akar 18 adalah 3 akar 2 dikurang dengan akar 6. Oke. Nah, sekarang kita bersiap menentukan nilai dari sin 15 derajat dan sin 75 derajatnya. Oke. Nah, yang bagian sini akan saya hapus dulu. Oke, kita mendapatkan bahwa panjang CD yaitu jadi CD ini sama dengan T kali 3 akar 2 min akar 6. Nah, sehingga untuk menentukan nilai dari sin 15 derajat itu sama dengan BD dibandingkan dengan CD. Kita dapat bahwa panjang BD sama dengan 2T akar 3 min 3T. Ini sama dengan 2T akar 3 min 3T dibanding dengan T 3 akar 2 min akar 6. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan T yang di atas sehingga menjadi T kali 2 akar 3 dikurang 3 dibagi dengan T kali 3 akar 2 dikurang akar 6. Kita coret T-nya. Ini akan saya hapus dulu. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga menjadi sebagai berikut. Ini sama dengan 2 akar 3 dikurang 3 dibagi dengan 3 akar 2 dikurang akar 6. Nah, kita kalikan dengan 3 akar 2 tambah akar 6 dibagi dengan 3 akar 2 tambah akar 6. Kita kalikan dengan sekawannya sehingga menjadi 6 akar 6 ditambah 2 akar 18 dikurang 9 akar 2 dikurang 3 akar 6 per, ya, 3 akar 2 kali 3 akar 2 adalah 18. 18 dikurangi 6 yaitu 12. 12 ini sama dengan 3 akar 6
dikurang, ini 2 akar 18 menjadi 6 akar 2, ini adalah 6 akar 2. 6 akar 2 dikurang 9 akar 2 itu 3 akar 2 dibagi dengan 12. Sehingga sama dengan akar 6 dikurang akar 2 per 4. Nah, nilai dari sini 15 derajat. Dan nilai dari sin 75 derajat, kita kembali pada segitiga CDB, sin 75 derajat itu sama dengan T akar 3 dibandingkan dengan panjang CD. Panjang CD yaitu T kali 3 akar 2 min akar 6. T kali 3 akar 2 min akar 6. Kita coret T-nya, sehingga kita punya. Ini sama dengan, oke. Sama dengan akar 3 dibagi dengan 3 akar 2 min akar 6. Kita rasionalkan lagi penyebutnya sehingga menjadi akar 3 dikalikan dengan 3 akar 2 tambah akar 6 per, ya masih sama, 12. Sehingga sama dengan 3 akar 6 ditambah akar 18 yaitu 3 akar 2 per 12. Kita keluarkan 3-nya maka menjadi 3 kali akar 6 tambah akar 2 per 12. Kita sederhanakan hingga menjadi 4. Maka sama dengan akar 6 tambah akar 2 per 4. Oke, inilah nilai dari sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Oke, nah prinsipnya adalah kalian harus menggambar dulu segitiga siku-sikunya, lalu buat garis bagi, dan kemudian buat garis tinggi dari titik potongan antara garis bagi dengan sisi yang dipotongnya. Saya teruskan ke nomor berikutnya. Nah, dalam segitiga diberikan segitiga sembarang, kita jawab. Diberikan segitiga sembarang seperti ini misalnya. Oke. Nah, ABC. Segitiga sembarang ini berarti bahwa panjang AB tidak sama dengan AC, tidak sama dengan BC. Jika panjang AB sama dengan C panjangnya, dan panjang AC sama dengan B, dan panjang BC sama dengan A, dan besar sudut BAC sama dengan alfa, maka nyatakan panjang BC dalam CB sudut alfa. Oke, cara mencarinya begini. Dari titik yang bukan A, kita buat garis tingginya yang memotong sisi di depan titik tersebut. Saya pilih titik B. Di sini saya buat garis tinggi ke ruas garis AC seperti ini, titik D misalnya. Nah, maka kita punya ini BD merupakan garis tinggi sehingga ini siku-siku. Nah, dan kita misalkan panjang AD adalah X dan panjang AD adalah X dan panjang DC adalah B dikurang X. Nah, sekarang perhatikan segitiga A, B, D. Cos alfa itu kan sama dengan X banding C. X banding C. Jadi kita nyatakan dulu X-nya ini dalam sisi C dan alfa. Sehingga X sama dengan C kali cos alfa. Oke. Nah, berikutnya adalah kita menggunakan Pitagoras untuk menentukan panjang BD dalam bentuk C dan alfa. Sehingga BD itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari C kuadrat dikurang X kuadratnya adalah C kali cos alfa. Sehingga C kuadrat kali cos kuadrat alfa. Oke, maka menjadi, di sini ada C kuadrat, ada juga C kuadrat, kita bisa keluarkan sehingga menjadi C akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Nah, maka
inilah si BD, sama dengan C kali akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Nah, sehingga kita tinjau lagi segitiga BDC. Segitiga BDC. Nah, kita tentukan dulu panjang BD dalam bentuk A dan B min X. BD itu sama dengan A kuadrat dikurang B min X kuadrat dan diakar. Karena X sama dengan C kali cos alfa, ini sama dengan A kuadrat dikurang B min C kali cos alfa kuadrat, ini diakar, sehingga sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat min 2BC kali cos alfa tambah C kuadrat kali cos kuadrat alfa. Oke. Yang sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2BC kali cos alfa dikurang C kuadrat kali cos kuadrat alfa. Kita akar. Nah, sekarang perhatikan. Karena BD pada segitiga BDC sama dengan panjang BD pada segitiga ABD, maka dapat kita nyatakan sebagai, oke, katakanlah ini rumus yang pertama, ini rumus kedua, rumus 1, persamaan 1, dan ini persamaan 3. Nah, karena 2 sama dengan 3, dapat kita tulis menjadi C kuadrat min C kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan, kita sudah kuadratkan kedua ruasnya, maka menjadi A kuadrat min B kuadrat tambah 2BC kali cos alfa dikurang C kuadrat kali cos kuadrat alfa. Kita coret C kuadrat cos kuadrat alfanya, sehingga menjadi kita pindahkan min B kuadratnya ke sebelah kiri, dan plus 2BC kali cos alfanya ke sebelah kiri juga. Sehingga menjadi B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos alfa sama dengan A kuadrat. Nah, A kuadrat inilah yang adalah panjang BC. A kuadrat inilah yang merupakan kuadrat dari panjang BC. Sehingga panjang BC adalah akar dari B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali cos alfa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penggunaan rumus yang kita dapatkan di nomor 5 untuk nomor 6. Oke, sebagai berikut. Diberikan segitiga sembarang ABC. Oke, ini segitiganya ABC. Jika panjang AB sama dengan 14, ini 14, dan panjang AC sama dengan 12, dan besar sudut BAC sama dengan 60 derajat. Oke, ini jawab. Tentukan panjang BC. Oke, ini. Oke, nah, kita akan menggunakan rumus yang seperti ini, nomor 5 ini, untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Jadi panjang BC itu sama dengan 14 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 kali 14 kali 12 kali cos 60 derajat. Nah, ini diakar. Yang sama dengan 196 tambah 144 dikurang 2 kali 14 kali 12 kali cos 60 derajat adalah setengah. Kita coret 2 dengan setengah dengan 2, ini diakar. Sehingga menjadi 340 dikurang 14 kali 12, oke, 14 kali 14 ini 2 sama dengan 196 dikurang 28 yang sama dengan ini 8. Oke. 168. Oke, sama dengan kita punya di sini 2, 3, 7, kemudian ya 172 yang sama dengan akar dari 2 kali 86 yang sama dengan akar dari 2 kali 2 kali 43 yang sama dengan 2 akar 43.
Oke, inilah panjang BC. Oke, nah mengenai rumus nomor 5 akan lebih didalami nanti pada subbab berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Diberikan segitiga ABC. Jika panjang AB, nah ini ada segitiganya, ada keterangan diskusi atau sama kaki atau sama sisi, jadi kita asumsikan ini segitiga adalah sembarang. Kita jawab. Jadi kita gambar segitiganya dulu, segitiga ABC. Ini misalnya ABC. Panjang AB sama dengan 240. Besar sudut BAC dan ABC masing-masing adalah BAC 60 derajat besarnya sudutnya dan ABC adalah 75 derajat. Oke, maka tentukan keliling segitiga ABC. Nah, begini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, ya, caranya adalah mari kita tentukan dulu perbandingan antara sudut yang diketahui dengan setiap sisinya. Nah, sekarang perhatikan. Karena sudut A 60 derajat besarnya dan B 75 derajat, maka besar sudut C adalah 45 derajat. Didapat dari 180 derajat, tadi kurang 75 derajat, tadi kurang 60 derajat, sama dengan sudut C. Jadi sudut C sama dengan 45 derajat. Nah, kita gambar dulu garis tinggi dari titik A misalnya, seperti ini. Memotong di titik D. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kita punya bahwa AD per Nah, di sini kita punya bahwa sin 75 derajat itu sama dengan AD per AB. Oke, pada segitiga ABD. Dan pada segitiga ADC, masih pada segitiga ABD, maka panjang AD ini sama dengan AB kali sin 75 derajat. Dan pada segitiga ADC kita punya bahwa sin 45 derajat itu sama dengan AD per AC. Sehingga AD juga sama dengan AC kali sin 45 derajat. Nah, ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sekarang antara persamaan 1 dengan 2 kan masing-masing membahas AD. Karena AD ini sama, maka dapat dinyatakan sebagai dari 1 dan 2, karena 1 sama dengan 2, maka menjadi AB kali sin 75 derajat sama dengan AC kali sin 45 derajat. Atau menjadi AB per sin 45 derajat sama dengan AC per sin 75 derajat. Oke, ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, sekarang pada persamaan bagaimana untuk besar sudut yang 60 derajat? Oke, ini saya hapus dulu. Jadi dari titik sudut B, saya tarik garis tinggi ke AC. Seperti ini misalnya di titik sudut E misalnya. Nah, ini garis tinggi. Oke, sekarang kita punya bahwa pada segitiga ABE sin 60 derajat ini sama dengan BE dibanding dengan BA. Yang menjadi BE ini sama dengan BA kali sin 60 derajat. Persamaan 4. Dan untuk segitiga BEC sin 60 derajat ini sama dengan sin 45 derajat ini sama dengan BE
dibandingkan dengan BC. Sehingga BE itu sama dengan BC kali sin 45 derajat. Oke, persamaan 5. Nah, di sini karena 4 sama persamaan 4 sama dengan persamaan 5, maka kita punya persamaan 4 membahas BE dan persamaan 5 juga membahas BE. Nah, maka kita punya BA kali sin 60 derajat sama dengan BC kali sin 45 derajat. Atau menjadi BA per sin 45 derajat sama dengan BC per sin 60 derajat. Nah, oke, sekarang kita sudah menemukan perbandingan-perbandingan antara sudutnya, sin sudutnya dengan panjang setiap sisinya. Ini persamaan yang ke-6 misalnya. Oke. Sekarang kita punya bahwa panjangnya BA ini sama dengan 240 dan besar sudut C adalah 45 derajat. Maka kita bisa menuliskan dengan rumus 6, 240 per sin 45 derajat adalah akar 2 per 2 sama dengan BC per akar 3 per 2. Kita coret 2 dengan 2, sehingga BC ini menjadi 240 akar 3 per akar 2. Atau sama dengan, kita rasionalkan menjadi 240 akar 6 bagi 2, yang sama dengan 120 akar 6, seperti ini. Nah, kemudian, inilah panjang BC yang sama dengan 120 akar 6. Nah, kemudian yang atas. Dari atas kita punya bahwa panjang AB kan sama dengan 240. Maka panjang AC adalah 240 kali sin 75 derajat dibagi dengan sin 45 derajat. Nah, pada nomor 4, kita mengetahui bahwa sin 75 derajat adalah akar 6 tambah akar 2 per 4. Oke, ini menjadi 240 kali akar 6 tambah akar 2 per 4 dibagi dengan akar 2 per 2. Kita coret 4 dengan 240, misalkan 60, maka menjadi ini 2-nya naik ke atas, maka menjadi 120 akar 6 tambah 120 akar 2 per 2, per akar 2, kita rasionalkan sehingga sama dengan 120 akar 12 tambah 240 per 2. Atau sama dengan akar 12 adalah 2 akar 3, sehingga 240 akar 3 tambah 240 bagi 2. Yang menjadi 120 akar 3 tambah 120. Sehingga kelilingnya adalah 240 tambah 120 akar 6 tambah 120 akar 3 tambah 120. Atau sama dengan 360 tambah 120 akar 6 tambah 120 akar 3. Inilah kelilingnya. Oke. Untuk nomor 5, 7, 6, dan juga 5 akan didalami nanti pada pembahasan di video yang lainnya lagi. Nah, sementara cukup ini dulu video latihan dari saya. Terus belajar agar kemampuan kalian menjadi lebih tajam. Saya Widiatmo Kurniadi, tetap sehat selalu dan akhir kata, terima kasih dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.